Halo Mamang, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan lancar dalam beraktivitas. Kali ini kita akan bahas alur cerita film Fantastic Beasts seri pertama dengan judul Fantastic Beasts and How to Find Them. Film produksi Warner Bros yang rilis pada tahun 2016 ini mengadaptasi cerita dari novel karya J.K. Rowling dan disutradarai oleh David Yates. Bagi Anda penggemar film Harry Potter, pasti bakal sangat penasaran dengan film ini karena film ini tuh menceritakan tentang kisah para pendahulu dari Harry Potter itu sendiri. Dengan skor rating IMDb-nya 7,3, tentu film ini bakal seru banget buat dibahas. Tapi sebelum itu, buat kalian yang lagi jualan, semoga dilariskan dagangannya, yang lagi ngantor semoga dimudahkan kerjaannya, dan buat kalian yang lagi fokus rebahan, semoga diperkuat lagi ilmu rebahannya. Untuk memaksimalkan posisi rebahan Anda, pastiin dulu klik tombol subscribe supaya posisi Anda makin nyaman, dan selamat menonton. Diceritakan bahwa Newt Scamander yang diperankan oleh Eddie Redmayne adalah seorang penyihir dari London yang hendak melakukan trip pertamanya di New York. Dia tiba di pelabuhan bersama sebuah koper yang dicurigai oleh petugas bea cukai karena tiba-tiba kopernya terbuka dengan sendirinya. Tapi saat dicek, ternyata isinya cuma barang-barang keseharian doang. Lalu Newt Scamander pun dinyatakan aman untuk mulai field tripnya di New York. Ada dua macam manusia dalam film ini, yaitu wizard atau penyihir dan no-mage atau no-magic atau orang biasa. Kenapa sebutannya no-mage? Karena ini di New York. Sedangkan kalau di London, sebutan untuk orang biasa yaitu mage. Dan kenapa kalau orang baru di New York ini mesti banget diperiksa? Itu karena posisi dari penyihir dan no-mage saat itu lagi bertolak belakang atau selek. Karena belakangan, banyak hal yang gak masuk akal terjadi yang dianggap sama para no-mage ini adalah ulah para penyihir. Bahkan sampai ada sekelompok no-mage yang bikin kelompok dan melakukan orasi anti penyihir. Di sini juga Kang Cilo kampret. Di sisi lain, keadaan juga diperkeruh dengan adanya seorang penyihir hitam dari Eropa yang berulah, yaitu Gellert Grindelwald. Itulah kenapa masyarakat New York bisa tegang bukan hanya di kalangan no-mage tapi juga di kalangan penyihirnya itu sendiri. Makanya Newt Scamander yang kedapatan kopernya terbuka sendiri langsung sangat dicurigai. Kemudian kita lanjut ke scene di mana Newt Scamander bertemu dengan Mr. Jacob Kowalski atau panggil aja Jacob, yang pengen minjem duit ke bank buat bikin usaha roti. Tapi Mr. Jacob dibikin kaget sama si Newt karena saat berdiri dia bertelur dengan ukuran telur yang relatif besar. Singkat cerita, Bang Jacob gagal minjem duit dan dibawa teleport oleh si Newt yang lagi ngejar hewan piaraannya yang kabur. Lalu dia juga menyulap orang jadi patung. Bahkan si Newt buka berangkas bank cuma pakai tongkat sihirnya doang. Bang Jacob yang notabene seorang no-mage dibuat linglung sama hal yang baru saja dilakuin sama si Newt kepadanya. Maka saat ada kesempatan, Bang Jacob nimpuk si Newt pakai koper yang ia bawa lalu kabur. Newt Scamander yang bekas lukanya masih hangat didatangi oleh Tina Goldstein yang juga seorang penyihir. Tina curiga pada si Newt karena kok mainnya sama orang biasa atau no-mage, dan malah dia belum sempat mengobliviate atau menghapus ingatan si no-mage itu. Dan seperti kita tahu bahwa di New York ini para penyihir lagi nggak banget buat nunjukin batang hidungnya di depan orang biasa. Tina yang dia merupakan anggota Makusa atau Masaman Polisnya penyihir di New York membawa si Newt Scamander ke kantor polisi untuk dilaporkan ke atasannya. Tapi langsung disuruh pulang oleh Madam Presidennya karena ternyata dia bukan lagi ditugasin untuk ngurusin hal-hal kriminal atau disebut aura. Melainkan jabatan dia saat ini tuh cuman seorang pengurus perizinan doang. Ditambah lagi pas isi kopernya dibuka oleh Mr. Great atau tangan kanannya presiden kepolisian, ternyata isinya tuh cuma roti biasa. Lalu si Newt dibawa sama Tina buat nyari Bang Jacob supaya bisa nuker lagi kopernya dan melakukan obliviate. Yang kayaknya kopernya si Newt ini ketukar pas tadi ditampol sama Bang Jacob. Singkat cerita, Bang Jacob ketemu dengan bekas luka gigitan oleh hewannya si Newt yang kabur lalu dibawa ke kontrakannya si Tina. Di sana ada adanya Tina yaitu Queenie yang keahliannya adalah Legilimens atau bisa baca pikiran orang. Tapi pas Tina dan Queenie mau tidur, Newt Scamander malah masuk ke kopernya sama Bang Jacob buat nyembuhin lukanya plus ngasih makan hewan piaraannya dalam koper. Bang Jacob dan seorang no-mage kembali dibuat bingung sekaligus takjub karena dalam koper yang kecil ternyata isinya tuh kebun binatang. Lalu Bang Jacob disuruh buat ngasih makan semua hewan piaraannya si Newt. Pas lagi ngasih makan, Newt sadar bahwa beberapa hewan piaraannya kabur waktu kopernya ketukar sama Bang Jacob. Scene berlanjut ke sebuah malam yang sangat larut. Di sana Newt dibantuin sama Bang Jacob buat nyari hewan piaraannya yang kabur. Hewan pertama yang ditangkap adalah Niffler atau blasteran antara tikus sama kanguru yang hobinya masukin
barang berkilap ke kantongnya. Yang kedua adalah hewan blasteran antara kuda nil, badak, sama kunang-kunang. Dengan kelebihan kalau dia nancepin tanduknya ke sebuah benda, maka benda tersebut bakal meletup dari dalam. Dan setelah kedua hewan tadi aman, Newt sama Jacob balik masuk ke dalam kopernya. Lalu Tina Goldstein yang ternyata mata-matain si Newt sama Bang Jacob malah ngambil kopernya dan dibawa ke kantor Makusa tadi. Scene kemudian beralih ke sebuah tempat kongres kumpulan Nomads yang lagi proses pergantian pemimpin senat, yang dikacaukan dengan kehadiran sebuah makhluk aneh tak dikenal yang kemudian membunuh ketua yang baru saja dilantik. Di tempat lain, Tina membawa koper yang isinya kebun binatang plus Jacob plus Newt tadi ke tengah para petinggi Makusa yang lagi rapat. Di sana mereka sedang melihat kondisi ketua senat yang baru saja mati dan menuduh bahwa ini adalah ulah piaraannya si Newt Scamander. Tapi Newt menolak dan dia berkata bahwa ini bukan ulah hewannya tapi ini ulah Obscurus. Sontak sesi ruangan tak percaya, karena dalam dunia penyihir pun Obscurus ini sangat berbahaya, apalagi kalau munculnya di tengah Nomage. Lalu mereka bertiga malah dianggap bersalah, kopernya disita dan hendak diadili oleh Mr. Graves. Tapi untungnya mereka bisa diselamatin sama si Queenie dengan cara nyolong kopernya si Newt, lalu nyuruh mereka semua masuk, terus dibawa pulang. Kemudian mereka lanjut nyari hewan si Newt yang belum ketemu. Kali ini hewan blasteran antara Yeti sama bunglon. Hewan ini kelebihannya bisa ngilang dan hobinya ngasuh hewan gede. Dan kali ini yang diasuh adalah seekor Okami atau hewan blasteran antara burung dan ular piton. Kemudian scene beralih ke tempat kelompok anti penyihir. Saat itu anggotanya yang bernama Credence kedapatan diperlakukan tidak adil sama majikannya, sehingga Credence terpaksa membunuh majikannya dengan ilmu hitam yang kayaknya sama kayak sesuatu yang matiin ketua senat yang baru dilantik itu. Dari sini kita tahu bahwa si Obscurus yang dibilang sama si Newt itu memang benar ada di New York dan itu adalah si Credence. Di tengah kegabutan karena telah matiin majikannya, Credence didatangi sama Mr. Graves. Namun Mr. Graves yang katanya tangan kanan Presiden Makusa malah pengen manfaatin kekuatannya si Credence. Sontak Tina sama Newt yang waktu itu ada di situ bete karena pas kemarin dia nuduh kalau yang bunuh ketua senat adalah piaraannya si Newt Scamander. Tapi sekarang dia malah pengen manfaatin kekuatan si Obscurus ini dengan dalih ingin membuat si Credence bebas dari penderitaannya. Singkat cerita, Credence yang juga kesal sama Mr. Graves karena cuman pengen manfaatin dia doang, dia ngamuk dengan wujud Obscurusnya dan mulai berulah. Makusa yang mengetahui hal ini langsung nurunin para Auror buat nangkap Obscurus yang ngamuk. Karena kalah jumlah, Credence dalam wujud Obscurus yang diserang habis-habisan sama Auror dan lenyap. Kemudian Mr. Graves yang kesal karena harapannya buat punya amunisi kuat supaya bisa ngelawan para Nomads yang menurutnya pada ngecaprak mulu, ngomel kepada para Auror. Mr. Graves bilang bahwa sebenarnya mereka itu bisa gunain kekuatan Obscurus buat ngancurin Nomads. Tentu hal itu ditentang oleh para Makusa karena yang Makusa mau adalah penyihir dan Nomads itu bisa hidup berdampingan dengan damai. Mendengar pernyataan tersebut, Presiden Makusa lalu menyuruh para Auror untuk nangkap Mr. Graves. Namun Mr. Graves melawan, dia bahkan sampai bisa nyerang balik para Auror. Newt yang curiga sama Mr. Graves gunain salah satu piaraannya yaitu hewan blasteran antara karet gelang sama kelelawar atau tepatnya Swooping Evil. Dia berhasil membungkam tangannya Mr. Graves supaya tidak bisa pakai tongkat sihirnya. Dan ternyata pas Newt bilang, tiba-tiba wujud asli dari Mr. Graves terungkap. Ternyata sebenarnya Mr. Graves adalah Gellert Grindelwald, seorang penyihir gelap yang anti Nomads dan sangat berambisi buat melenyapkan kaum Nomads yang diceritakan pada scene awal tadi. Dan Grindelwald pun diamankan. Lalu Newt Scamander mengeluarkan burung blasteran antara elang cewek dan elang cowok dari dalam kopernya yang keahliannya adalah bisa mengatur cuaca. Newt nyuruh hewan ini buat nurunin hujan supaya bisa menghapus ingatan sebuah Nomad saat itu juga. Lalu untuk mengembalikan keadaan supaya bisa kembali seperti semula, para anggota Makusa membangun kembali bangunan yang hancur pada saat itu hanya menggunakan tongkat sihirnya. Di sisi lain, Bang Jacob yang dari scene awal sampai scene akhir belum sempat di-obliviate dikasih kenang-kenangan sama Queenie saat dia masuk ke hujan penghilang ingatan itu. Lalu beberapa waktu kemudian setelah Bang Jacob di-obliviate, dia menjadi orang yang sukses sebagai penjual roti anti mainstream karena dikasih cangkang telur alchemy sama si Newt. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata telur alchemy itu terbuat dari perak. Lalu scene pun ditutup dengan berkunjungnya Miss Queenie ke tokonya Mr. Jacob Kowalski. Kira-kira mau ngapain si Queen ini mampir ke toko Bang Jacob? Jawabannya ada di sequel kedua dari film ini. Ternyata niat si Queen ini adalah untuk ngajak nikah Bang Jacob. Meski tak direstui sama kakaknya yaitu Tina Goldstein, dan film pun selesai. Yang pasti keseluruhan alur cerita film ini tuh keren banget. Di sana banyak scene mengenai ilmu magic yang dikemas dengan efek visual yang sangat kelihatan real, dan bisa dibilang 75% scene-nya itu berhubungan dengan ilmu magic. Bahkan ada beberapa adegan yang bakal bikin kita tuh pengen punya akan hal tersebut, kayak si Queenie misalnya. Dan buat kalian yang penasaran, langsung aja jual HP terus beliin kuota, and see you on next video.